Ada 37 provinsi dan 508 kabupaten kota yang menggelar Pilkada serentak 2024. Dari semua daerah yang melangsungkan hajat politik 5 tahunan itu, DKI Jakarta merupakan provinsi yang paling menyita perhatian. Hampir semua mata di seluruh penjuru Nusantara tertuju pada Pilkada Ibu Kota. Lensa-lensa para pemburu berita pun tak pernah luput meliput. Selain berstatus ibu kota negara, konstelasi politik di Jakarta terbilang tak biasa sejak awal. Ada banyak manuver yang memorak-porandakan peta politik yang sedang dirancang. Kasus yang dialami Anies Baswedan adalah salah satu contohnya. Berikut ini 7 keajaiban dalam Pilkada Jakarta 2024 yang dirangkum berdasarkan titik mangsa peristiwa politik. 1. Anies Baswedan gagal maju. Peristiwa gagalnya Anies Baswedan maju dalam Pilkada Jakarta 2024 menjadi satu keajaiban politik yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Ia yang punya elektabilitas tertinggi dibandingkan bakal calon lain harus menerima kenyataan tidak dapat tiket untuk maju dalam Pilkada. Partai-partai politik yang sebelumnya woro-woro menyebut Anies sebagai bakal calon gubernur memilih putar haluan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju untuk mengusung Ridwan Kamil Suswono. 2. Kejutan calon independen. Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memberi kejutan di Pilkada Jakarta 2024. Sebelumnya, sempat diprediksi kalau pilkada di kota yang menjadi jantung Indonesia itu hanya akan diikuti calon tunggal, lantaran hampir semua partai politik mendukung Ridwan Kamil. Di luar dugaan, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana dinyatakan menjadi pasangan calon gubernur, wakil gubernur yang maju di jalur independen. Mereka berhasil mengumpulkan ratusan ribu dukungan warga dalam waktu yang relatif singkat. Untuk bisa maju dalam Pilkada Jakarta dari jalur perseorangan, minimal dibutuhkan 618.968 dukungan yang dibuktikan dengan salinan kartu tanda penduduk. Setelah melalui verifikasi dan perbaikan dukungan, termasuk mengajukan sengketa proses ke Bawaslu DKI Jakarta, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur, wakil gubernur Jakarta dari jalur perseorangan dengan 677.468 dukungan. Kendati sempat dihantam kabar soal banyaknya masyarakat yang mengadu lantaran namanya dicatut dalam proses pendaftaran, Dharma Pongrekun Kun Wardana tetap melenggang dalam Pilkada Jakarta 2024. 3. PDI Perjuangan bisa maju. Di saat hampir semua partai politik bersatu dalam ikatan Kim Plus yang mengusung Ridwan Kamil Suswono, PDI Perjuangan masih jomblo dan belum menentukan jagoan yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta 2024. Di sisa waktu pendaftaran yang tinggal sedikit, keajaiban datang dari Mahkamah Konstitusi yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. Setelah syarat 20% dihapus Mahkamah Konstitusi, PDI Perjuangan bisa maju sendirian tanpa harus berkoalisi. Partai Banteng Moncong Putih itu akhirnya mengusung Pramono Anung Rano Karno untuk melawan Ridwan Kamil Suswono yang diusung banyak partai politik dan Dharma Pongrekun Kun Wardana dari calon perseorangan. 4. Anies Baswedan dukung Pramono Rano. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, telah menentukan sikap politiknya dengan mendukung Pramono Anung Rano Karno. Kendati tidak jadi diusung PDI Perjuangan sebagai calon gubernur, Anies tetap menunjukkan keberpihakannya kepada Partai Merah itu. Hal itu dibuktikan dengan penjamuan Pramono Rano yang bertamu ke rumah Anies Baswedan di Bilangan Lebak Bulus pada 16 November 2024. Bahkan, dalam pertemuan keduanya pada 20 November 2024, Anies tanpa sungkan berpose dengan salam 3 jari yang merupakan nomor urut Pramono Rano dalam Pilkada Jakarta 2024. Juru bicara Anies Baswedan, Syahrin Hamid, mengatakan dukungan tersebut diberikan lantaran melihat rekam jejak Pramono yang berhasil menunaikan posisi-posisi strategisnya. Selain itu, ada kesamaan dalam prioritas terhadap masyarakat miskin di ibu kota, serta visi misi Pramono Rano sejalan dengan program kerja Anies Baswedan saat memimpin Jakarta pada 2017-2021. Anies dan Ahok bersatu. Dukungan Anies Baswedan kepada Pramono Rano membuat ia dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok jadi bersatu di kubu yang sama. Itu menjadi keajaiban tersendiri, lantaran keduanya dikenal sebagai rival politik yang saling berseberangan. Gara-gara Anies, Ahok yang berstatus petahana kalah dalam Pilkada Jakarta 2017. Berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat, Ahok dikalahkan duet Anies Baswedan Sandiaga Uno. Salah satu penyebab kekalahan Ahok itu terkait dengan kasus penistaan agama yang dialamatkan kepadanya hingga membuat dirinya harus mendekam di penjara. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Peribahasa itu cocok disematkan kepada Ahok. Setelah kalah dalam pilkada, ia lalu divonis penjara 2 tahun.
Majelis Hakim menyatakan Ahok terbukti melakukan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama. Sejak saat itu, hubungan Ahok dan Anies Baswedan ibarat air dengan minyak. Tapi kini, keduanya bersatu di kubu yang sama untuk memenangkan Pramono Rano. 6. Jokowi kembali ke Jakarta. Usai lengser dari kursi presiden dan pulang ke Solo, Joko Widodo alias Jokowi kembali ke Jakarta. Dari Solo, ia sengaja datang ke Jakarta untuk menyatakan dukungannya kepada Ridwan Kamil. Sama dengan Anies Baswedan, Jokowi melihat jejak rekam calon yang didukungnya. Selain pernah menjadi wali kota Bandung, Ridwan Kamil juga hatam sebagai gubernur Jawa Barat, sehingga memiliki pengalaman ruang lingkup manajemen yang lebih besar. Di mata Jokowi, Ridwan Kamil adalah sosok sempurna dengan rekam jejak bagus dan punya ilmu yang mumpuni untuk mengurus ibu kota. 7. Jokowi dan Habib Rizik lawan Anies. Sebelum Jokowi, organisasi yang melekat dengan Habib Rizik Syihab, Front Persaudaraan Islam atau FPI, yang sebelumnya bernama Front Pembela Islam, telah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil Suswono. Dukungan itu dituangkan dalam surat keputusan yang ditandatangani Habib Zain dan Habib Hazik selaku Ketua dan Sekretaris DPD FPI DKI Jakarta. Namun, pengacara Habib Rizik Syihab yang juga Ketua DPP Advokat Persaudaraan Islam, Aziz Yanuar, menyatakan dukungan itu dilakukan tanpa ada intervensi dari Dewan Pimpinan Pusat FPI. Ditanya soal sikap politik Habib Rizik dalam Pilgub Jakarta, Aziz tidak menjawab gamblang. Namun, pelaksana harian Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, sempat menyampaikan informasi kalau Habib Rizik Syihab mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono. Jika benar begitu, Jokowi dan Habib Rizik Syihab berada dalam satu barisan untuk melawan Pramono Rano yang didukung Anies Baswedan. Hal itu menjadi keajaiban lain, karena selama ini Jokowi dan Habib Rizik Syihab tidak pernah satu suara dalam banyak hal. Habib Rizik pun tak pernah berseberangan dengan Anies Baswedan, baik dalam pilkada maupun pilpres. Bahkan, saat ini Habib Rizik Syihab tengah berseteru dengan Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Habib Rizik bersama sejumlah tokoh lainnya melayangkan gugatan perdata kepada Jokowi sebesar 5,2 triliun lebih dengan tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum.